Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Naqtu ila al-mawdu al-jadid wa huwa ar-ribhu wal khasaratu fit tijarati. Ar-ribhu itu artinya untung atau laba, wal khasaratu artinya rugi ya, profit loss. Profit risk loss ya. Untung rugi di dalam bisnis. Fit tijarati di dalam bisnis. Huna al-muhadatsah baina Marsha wa Wati, lanjutan dari judul yang kemarin ya. Iftitahu far'il mat'ami. Nah, tahu kan kalau Marsha sama Wati bagi laba dalam bisnis ya kan. Dia di sini iftitahu far'il mat'ami. Dia di sini ingin membuka cabang restoran atau cabang rumah makan ya. Setelah ada untungnya, kemudian mungkin di perjalanan ada ruginya, terus untung lagi, akhirnya balik lagi ke modal, kemudian dia mau membuka far'ul mat'am ya, iftitahu far'il mat'ami, ingin membuka cabang dari restorannya. Ba'da ma futihal mat'amu fi sittati asyhurin ya. Ba'da ma futihal mat'amu fi sittati asyhurin, setelah dibukanya restoran fi sittati asyhurin 6 bulan yang lalu ya, 6 bulan yang lalu. Arodat Marsha Wawati Fatha Far'il Mat'ami Athani. Arodat Marsha Wawati, Marsha dan Wati ingin ya, Fatha Far'il Mat'ami, ingin membuka. Far'i itu cabang restoran yang kedua. Ya kan? Setelah 6 bulan yang lalu. Lumayan lah ya, 6 bulan kalau lancar, kemudian kalau melimpah untungnya gitu kan, bisa buka restoran yang kedua. Marsha, kaifa law nahnu naftahu far'a hadzal mat'ami? Kaifa, bagaimana, seandainya atau kalau, nahnu naftahu, kami akan membuka far'a hadzal mat'ami, kami akan membuka cabang dari restoran kita, katanya si Marsha. Naam, fikratun jayyidatun, katanya Wati. Baik, ide yang bagus. Fikratun jayyidatun, ide yang bagus ya. Walakin ahsanu lana an nantadhira ba'da ashhurin hatta narbahu katsiron, katanya Wati ya. Karena Wati yang menjalankan, jadi dia tahu kan bagaimana kondisi restorannya, bagaimana penghitungannya gitu. La ahsanu lana, katanya, lebih baik kita menunggu dulu ba'daan asyhurin, setelah 1 bulan, hatta tarbahu kathiron, sampai kita mendapatkan untung yang lebih banyak. Tunggu dulu, ide yang bagus memang kita buka cabang, tapi tunggu dulu, lebih baiknya kita menunggu setelah 1 bulan sampai kita mendapatkan profit yang banyak gitu, katanya Wati. Marsha, ajal, pasti, mumkinu an taftahal mat'ama atsani fi sanatil atiyati. Oh iya pasti, katanya. Atau mungkin, katanya, an naftahal mat'ama, kita akan membuka restoran yang kedua atau rumah makan yang kedua fi sanatil atiyah, atau tahun depan, katanya Marsha. Qad fatahna hadzal mat'ama fi sittati asyhurin. Kita sudah membuka restoran atau rumah makan ini visit tati asyurin selama 6 bulan. Wa nahnu naksuru fis syahrainil awwalaini. Dan dia lapor kalau kita ya, kita sekarang rugi ya, kita rugi dalam 2 bulan pertama, katanya. Katanya Wati, kita sudah membuka selama 6 bulan ya kan. 2 bulan pertama mendapatkan kerugian 50%. Al-khosaratu khamsuna khamsuna fil mi'ah. Ya, ruginya 50%. Berarti kalau ruginya 50% banyak juga ya. Li'adamil mushtari, dia rugi karena tidak ada pembeli ya, selama sebanyak 50%. Waqalat Marsha, na'am, walakin fi syahril as-salis, katanya. Ya emang 2 bulan pertama memang rugi, tetapi katanya Marsha, fi syahri as-salis,
Di bulan yang ketiga, nahnu narbahu, kita untung. Wal'an arribhu 300% ya. Wal'an arribhu salatsumi'ah fil mi'ah. Itu bahasa Arabnya. Salatsumi'ah fil mi'ah. Tapi kita kan di bulan yang ketiga untung sebanyak 300%. Nah, wati alhamdulillah ada ra'sul mali fi syahri ar-rabi. Ya, dengan bulan ketiga kita mendapatkan untung. Ada ra'sul mali, ada itu kembali. Ra'sul mal adalah modal ya. Kembali modal fi syahri ar-rabi di bulan yang keempat. Alhamdulillah katanya Wati. Waqalat Marsha, "Falidzalika hayya naftahu far'a hadzal mat'ami fi sanatil atiyah." Nah, Marsyanya mendesak. Ayolah katanya. Maka dari itu, ayo kita buka cabang restoran yang kedua di tahun depan, fi sanatil atiyah. Waqalat Swati, "Tab'an, tentu ana uwafiq." Saya setuju. Saufa nusammi mat'amu Marsha wa Wati asani. Nah, oke, katanya saya setuju. Nanti restoran itu dinamakan restoran Wati, restoran Marsha dan Wati yang kedua. Qalat Marsha, alhamdulillah. Wa hadhihi المحادثة يا الربح والخسارة في التجارة. أنا أعيد من أول. افتتاح فرع المطعم بعدما فتح المطعم في 6 أشهر. أرادت مرشا وواتي فتح فرع المطعم الثاني. مرشا: كيف لو نحن نفتح فرع هذا المطعم؟ نعم، فكرة جيدة، ولكن أحسن لنا أن ننتظر بعد أشهر حتى نربح كثيرا. أجل، ممكن أن نفتح المطعم الثاني في السنة الآتية. قد فتحنا هذا المطعم في 6 أشهر ونحن نخسر في الشهرين الأولين. الخسارة 50% لعدم المشتري. نعم، ولكن في الشهر الثالث نحن نربح، والآن الربح 300%. Alhamdulillah ada ra'sul mali fi syahri ar-rabi'. Falidzalika hayya naftahu far'a hadzal mat'ami fi sanatil atiyati. Tab'an ana uwafiq. Saufa nusammi mat'amu Marsha wa Wati. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hadhihi al-muhadatsa baina Marsha wa Wati ya mustamirran min awal fil mawdu' al-awwal ila mawdu' al-an ya. Jadi lanjutan dari judul yang pertama mereka Marsha sama Wati sampai judul yang ini gitu. Alhamdulillah ya. Ini ada mufradatnya, silakan kalian lihat. Yang nggak punya buku, yang sudah punya bukunya alhamdulillah ya, maka dibelilah itu buku ya. Nah, ukhti akhi, biasa di sini ada pertanyaan, madza turidu an taftaha Marsha wa Wati ba'da fathil mat'ami fi 6 asyhurin. Apa yang diinginkan Marsha wa Wati ingin buka ya setelah mereka membuka restoran selama 6 bulan ya. Maka jawabannya adalah fathu far'al mat'ami. Mereka ingin membuka cabang restoran. Kam takhsur Marsha wa Wati fi syahri awwalaini fi syahraini al-awwalaini. Berapa kerugiannya? 50%. Kam tarbahu Marsha wa Wati? Berapa keuntungannya? Berapa? 300%. Mata ada ra'sul mali? Kapan kembalinya modal mereka ya? Fi syahri ar-rabi, dalam bulan yang keempat. Ayywa, hadhihi al-muhadatsa labud an tastauli jami'an ya, harus menguasai ya. Ini ada kaidah. Al-qaidah masih ke isim. Isim tuh banyak ya. Isim itu luas kalau dalam bahasa Arab. Al-ismu bin nadri ila ta'yinihi. Kalau kemarin al-ismu bin nadri ila adadihi. Al-ismu bin nadri ila jinsiyatihi juga ada ya. Ini al-ismu bin nadri ila ta'yinihi. Nah, isim dilihat dari segi ta'yinihi. Ta'yin itu artinya ketentuan ya, dalam bahasa Arab ketentuannya ya dibagi menjadi isim an-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah dari segi apa ya bahasa Indonesianya itu?
Ta'yin, ya penempatannya dibagi menjadi an-nakirah wal ma'rifah. Apa sih an-nakirah? Apa sih isim nakirah? Ini nakirah juga isim ya. Apa sih isim nakirah? Apa sih isim ma'rifah? Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi ciri khasnya, kemudian dia dikatakan isim nakirah itu kenapa, dikatakan isim ma'rifah itu kenapa itu. Nah, isim an-nakiroh, ismun nakiroh di sini. Ismun nakiroh, apa sih? Ismun nakiroti huwa kullu ismin yadullu ala ghairi muayyinin. Nah, kalau isim nakiroh ya, segala isim yang menunjukkan yadullu ala ghairi muayyin. Ala ghairi muayyan ya. Isim yang menunjukkan tidak tentu. Tidak tentunya itu gimana sih maksudnya ya? Contoh, insanun manusia, sukun pasar, tajirun pedagang. Nah, maksudnya apa ini gitu kan? Sekarang gini ya, jadi dia tidak menunjukkan kepada satu, tidak menunjukkan kepada hal yang khusus. Itu namanya nakiroh ya. Jadi dia masih umum. Insanun manusia. Manusia yang mana? Manusia yang bagaimana? Kan tidak, masih bentuknya masih umum gitu. Namanya isim nakiroh. Sukun, pasar tuh banyak. Pasar mana? Ada pasar Untung, ada pasar Wehalim, ada pasar ini, pasar ini, pasar ini, banyak, ya kan? Tajirun, pedagang. Pedagang yang mana? Pedagang yang seperti apa gitu kan? Jadi dia tidak, eh, bentuknya tidak khusus, masih kategori umum. Itu namanya isim nakiroh ya. Contoh, baitun, rumah. Madrasatun, sekolah. Sekolah yang mana? SMP apa SMA apa SD? Apa perkuliahan gitu kan? Jadi dia masih masih segi umum gitulah, mengartikannya ya, tidak tidak menunjukkan kepada yang khusus, tidak, kalau dalam bahasa Arab ghairu muayyan itu tidak tentu gitu. Apalagi syajaratun, toriqun, jalan yang mana gitu kan. Nah, itu namanya isim nakiroh ya. Biasanya bentuknya seperti ini gitu. Hanya hanya dengan menyebutkan kata-kata yang memang umum seperti ini. Maktabun, kolamun, sohnun gitu ya. Oke, itu namanya isim nakiroh, tidak tentu. Kalau isim ma'rifah kebalikannya. Ismul ma'rifah huwa kullu ismin yadullu ala muayyan. Nah, kalau isim ma'rifah segala sesuatu isim, seluruh isim ya, yang menunjukkan kepada hal yang tentu. Hal yang tentu itu seperti apa sih? Apa dalam bahasa Arab hal yang tentu ya? Mislu al-insanu, manusia itu. Nah, jadi dia udah tentu orangnya. As-suqu, pasar yang itu, hadzat tajiru, nah pedagang yang ini. Nah, jadi dia sudah bentuknya sudah khusus ya, sudah khusus pedagang yang ini. Nah, isim ma'rifah ini akhwati ya, ada banyak cirinya. Apa sih cirinya ya? Balik sini, kembali ke di sampingnya. Ini ciri-cirinya. Anwa'ul ma'rifati sab'atun ya. Jadi macam-macam dari isim ma'rifah ada 7. Yang pertama abdomir ya, bukan berarti kata benda aja ya. Isim ma'rifah itu isim-isim yang menunjukkan kepada seluruh isim ya, seluruh isim yang menunjukkan kepada hal yang tentu saja, hal yang khusus. Contoh ya, segala sesuatu yang menunjukkan kepada domir dia termasuk isim ma'rifah ya. Misal ana, anta, nahnu, huma. Jadi orangnya sudah tentu, yaitu orangnya gitu. Itu namanya isim ma'rifah. Ana, saya, kalau sudah ana kan nunjukin ke diri kita, ana. Ya berarti ana itu adalah isim ma'rifah. Anta, ya kamu, ya kan? Anti, ya kamu. Sudah tahu orangnya, sudah termasuk sudah dalam kategori kata khusus. Yang kedua adalah alam, isim alam ya. Isim alam itu apa sih? Ya enggak, ya kata benda ya, manusia ya, makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan, itu namanya alam. Isim alam juga dinamakan isim ma'rifah ya. Misal Muhammadun, Salman, Aisyatun, Surabaya, Makkah. Nah, jadi sudah pasti kan, Muhammad ya dia tuh lah orangnya Muhammad, Salman, Aisyah, Surabaya, nama tempat yang sudah pasti. Itu namanya ismu alam ya. Surabaya, Bandar Lampung, Mekah,
Saudi. Nah, dia termasuk dalam isim ma'rifah, ya, sudah dalam kategori kata khusus. Yang ketiga, ismul isyarah. Ya, jelas isim isyarah adalah kata apa? Kata petunjuk, ya. Kata petunjuk yang pertama adalah domir. Saya tulis di sini, barangkali lupa kaliannya. Yang kedua adalah isim alam. Yang ketiga adalah samping aja, isim alam. Yang ketiga adalah isim isyarah. Ini ciri-cirinya ya, isim isyarah kata petunjuk. Hadza, hadhihi, ya kan? Tilka, dzalika. Nah, kan sudah menunjukkan ke orang tertentu atau ke benda tertentu. Hadhihi hizanatun, hadza maktabun. Ini adalah meja. Itu adalah lemari, ya kan? Isim isyarah hadza, hadhihi, haula'i. Haula itu mereka, yang mana untuk menunjukkan kepada mereka yang berakal. Haula'i muslimuna, haula'i kafiruna. Mereka adalah orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang yang kafir. Tilka, dzalika, ulaika. Ulaika adalah kata petunjuk itu untuk menunjukkan kepada orang yang berakal. Ulaika solihuna. Mereka adalah orang-orang yang soleh, ya. Itu mereka adalah orang-orang yang soleh. Ini haulai untuk ini, ulaika untuk itu, ya. Oke, yang keempat adalah isim mausul. Apa sih isim mausul? Isim mausul termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Isim mausul itu artinya isim kata sambung, ya. Kata sambung kayak apa sih? Yang alladzi, allati, alladzi uridu al-maktaba. Saya ingin meja, ya. Alladzi jamilun, uridur rajula. Saya menginginkan seorang laki-laki. Alladzi rajulun, yang mana parasnya ganteng gitu. Alladzi, allati untuk wanita, ya, atau untuk muannas. Alladzina, ma sama man. Jadi yang menunjukkan kepada isim mausul, ya. Isim mausul itu adalah isim ma'rifah, sama dengan isim ma'rifah. Kemudian yang kelima, al-mu'arraf, juga isim ma'rifah ini dikenal dengan menggunakan alif lam. Kalau isim nakiroh kan tidak menggunakan alif lam. Insanun, sukun, tajirun, miftahun, babun, dia tidak menggunakan alif lam. Nah, kalau isim ma'rifah, ya, biasanya dia dikenal dengan alif lam, dengan alif lamnya at-tajiru, as-suku, al-malabisu, al-amilatu. Jadi kalau ada isim yang dimasukin oleh alif lam, maka disebut dengan isim ma'rifah, ya. Maktabun jadi al-maktabu. Jadi huruf akhirnya itu dhammah. Kemudian khizanatun jadi al-khizanatu, bilatun jadi al-bilatu, gitu. Oke? Ya. Alif lam. Terus yang keenam, al-mudhofu ila al-ma'rifah. Nah, dalam kondisi idhofah. Idhofah itu apa sih? Nih, Ibu kasih keterangannya, ya. Penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat untuk menunjukkan kepada pengertian yang lebih khusus, atau penggabungan dua kalimat, ya. Biasanya dia ada dua isim yang menyebabkan kalimat isim yang kedua dibaca jar selamanya. Jadi biasanya ada dua isim, ya, yang mana isim yang kedua itu selalu berharokat kasroh. Contoh, ya, malabisun naumi, malabis isim, an-naum juga isim, ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, malabisun naumi, ini termasuk idhofah. Dua isim, penyandaran isim ke isim sebelumnya, ya. Dan isim yang kedua ini selalu berharokat kasroh selamanya. Malabisun naumi, baju tidur. Babul fasli, pintu kelas, ya kan? Pintu kelas. Kemudian kunci rumah, miftahul baiti. Nah, gitu. Jadi penggabungan dua kalimat isim yang mana satu sebagai sandarannya, ya. Malabis disebut juga dengan mudhof, an-naum disebut dengan mudhof ilaih. Nah, kalau sudah bentuknya idhofah seperti ini, maka dia termasuk isim ma'rifah. Ya kan, sudah jelas khusus. Malabisun naumi, baju tidur. Ya udah, baju tidur ini, gitu kan. Babul fasli, pintu kelas. Nah, jadi
Sudah bentuknya khusus. 7. Al-munadi al-maksud ta'yinuhu. Mislu ya Muhammad, ya tajir. Al-munadi ya. Al-munadi itu artinya al-muna. Nada itu ini dari kalimat nada artinya panggilan. Jadi kalau al-munadi itu artinya orang yang memanggil dengan sebutan ya Muhammad, ya tajir, ya fitri, ya dwi, ya rian gitu ya. Jadi itu namanya kalau sudah dengan menunjuk al-munadi ini, al-munadi al-maksud ta'yinhu. Jadi panggilan ya, seorang yang memanggil dengan maksud kepada yang ditentukan gitu kan, maka disebut dengan isim ma'rifah gitu, karena sudah jelas yang dipanggil siapa ya kan, ya Aisyah, ya Khadijah gitu. Oke, jadi isim ma'rifah cirinya ada berapa? Ada 7. Maka kaidah ini ya, dari setelah UTS itu kalian harus kuasain kaidahnya ya, sehingga nanti di UAS bisa kalian jawab dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Oke, isim dilihat dari segi ketentuannya disebut ada 2, yaitu isim nakiro dan isim ma'rifah. Oke. Di sini ada latihan ya. Yang latihannya sudah ada nih, sudah ada contohnya. Insanun ini isim nakiro dijadikan sebuah kalimat diganti menjadi isim ma'rifah. Malabis ismun nakiro ya kan, dijadikan kalimat, kemudian dibuat kalimat dijadikan sebagai isim ma'rifah. Malabis menjadi al-malabis atau yang lainnya dengan 7 ini ya. Ini latihan, silakan dikerjakan di rumah ya. Untuk latihan pribadi masing-masing yang sudah punya bukunya diisi itu. Nah, ini imla al-faragha bil jawab an munasib. Imla itu artinya lengkapilah atau isilah ya. Titik-titik di bawah ini bil jawab al munasib. Al-jam'u yang kita kemarin sudah belajar kan, jamak at'imatun. Mufradnya adalah ummalun. Mufradnya apa? Amilatun ya kan, dijadikan sebuah kalimat, disusun menjadi sebuah kalimat yang sempurna gitu. Kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah. Sampai nomor 5. Sini ada hadis tentang tadi ya, ar-ribhu wal khasaratu fit tijarati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seorang laki-laki yang pemurah ketika membeli, ketika menjual, ketika melunasi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tayyib akhwati wa ikhwani, syukran ala hadha husnil ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.